Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari yang indah ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan melalui renungan HKBP Pakat. Sebelum kita masuk pada renungan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu di pagi hari yang indah ini, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berkumandang terdengar bagi umat-Mu sebagai kekuatan untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini sesuai dengan almanak HKBP, yaitu yang tertulis pada kitab Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Batak dikatakan, ainang anak ni jolmeipe dada asa dioloi halak ibana ubain naro ibana do balik pangoloi jala mangalehon hosana bahin tubus ni torop jolma. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini adalah merupakan jawaban Yesus terhadap pertanyaan atau keinginan Yakobus dan Yohanes, yaitu anak-anak Zebedeus, karena mereka melihat segala sesuatu yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka sepanjang pelayanannya. Mereka akan mendapatkan posisi pada saat Yesus sampai pada kerajaannya yang akan dipimpin oleh Yesus. Dan itulah harapan dari Yakobus dan Yohanes. Dan saat Yesus menjadi raja, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Makanya katanya, berikanlah aku di sebelah kirimu dan dia di sebelah kananmu. Artinya, berikanlah kami berdua jabatan. Sebagai raja, kami juga ingin mendapatkan yang terbaik di sampingmu untuk memerintah. Itulah motivasi Yakobus dan Yohanes pada saat mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetapi jawaban Yesus justru malah berbeda dari apa yang mereka harapkan. Kata Yesus, anak manusia atau aku datang bahkan untuk melayani
bukan untuk dilayani. Bahkan saya memberikan nyawaku bagi banyak orang yang kulayani. Nah, tentu jawaban Yesus ini merupakan pukulan yang keras bagi Yakobus dan Yohanes yang mengharapkan jabatan saat mereka mendapatkan kerajaan yang akan Yesus pimpin. Tetapi justru Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Pada saat kau mengikut aku, saat kau menjadi orang-orang yang mau bersama-sama memerintah dengan aku, ikutilah teladan yang kuberikan. Layanilah orang-orang yang ada di sekitarmu. Layanilah setiap orang-orang yang membutuhkan bantuan dan melakukan yang terbaik. Karena motivasi yang sejati yang Yesus lakukan merupakan pekerjaan atau pelayanan yang mereka lakukan berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita juga perlu merenung apa sebenarnya motivasi kita mengikut Yesus. Apa sebenarnya motivasi kita menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja? Apa yang kita lakukan atau apa yang kita inginkan saat kita melakukan sesuatu pekerjaan atau kita melakukan sesuatu bantuan kepada seseorang, atau apabila kita melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat? Apakah suatu kehormatan, ataukah pujian, sanjungan, atau mungkin hal-hal yang lain? Karena itu firman Tuhan menyapa dan menegur kita, serta mengingatkan kita dan semua orang percaya pada pagi hari ini. Tugas Yesus telah selesai, melayani bahkan memberikan nyawanya. Dan tugas estafet itu sudah diberikan kepada kita sebagai orang percaya kepadanya untuk melayani, dan melayani. Karena itu dalam kehidupan kita, saat kita melayani, itu adalah merupakan sebuah kehormatan. Karena itu Paulus berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu bagiku untuk melayani." Karena melayani dalam hidupku adalah merupakan suatu kehormatan, sebuah jawaban, sebuah jabatan yang paling tinggi. Saat aku melayani, itulah kekuatan firman Allah yang hidup di dalam diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melayani keluarga, melayani jemaat, melayani masyarakat yang ada di sekitar kita, untuk melakukan atau memberikan yang terbaik bagi mereka. Setidak-tidaknya itulah teladan yang sederhana yang bisa kita berikan dalam kehidupan kita, sehingga orang dapat melihat bahwa pengikut Yesus benar-benar memberikan yang terbaik bagi sesamanya. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan contoh atau teladan bagi murid-muridnya dan kita semua, sehingga kita sebagai pengikut Yesus
merupakan suatu kewajiban meniru atau mencontoh teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada umat manusia. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, motivasi kita perbaiki dalam melakukan hal-hal yang baik. Motivasi kita luruskan saat kita melayani keluarga, masyarakat, melayani di tengah-tengah gereja. Ternyata kita diutus bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dalam arti memberikan yang terbaik bagi setiap orang. Memuji Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan itulah pelayanan yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan memberkati kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin.